Oke, selamat beraktivitas pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas di bab kedua untuk mata kuliah Human Research Management, yaitu dengan sub materi menetapkan tujuan strategis. Ya, dalam menetapkan tujuan strategis kita bermula untuk menganalisa kondisi lingkungan terlebih dahulu. Jadi kita melakukan pengamatan kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, dalam pengamatan lingkungan itu ada analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal. Kalian bisa buka di slide yang ke-10 ya. Di situ ada analisis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness. Kemudian analisis eksternal yaitu yang analisa terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di luar perusahaan, yaitu antara peluang dan ancaman. Nah, bagaimana dalam menentukan tujuan strategis, kita terlebih dahulu mengamati lingkungan di sekitar perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, nanti di bawah ada di belakang ada contoh-contohnya. Di slide yang selanjutnya ke-11 ada pengamatan lingkungan dan analisis industri. Pengamatan lingkungan itu ada variabel lingkungan yang terdiri dari variabel lingkungan sosial dan variabel lingkungan kerja. Variabel lingkungan sosial terdiri dari kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan hukum politik, dan kekuatan sosio-cultural. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kekuatan ekonomi? Artinya, di dalam sebuah perusahaan sumber dananya seberapa besar untuk misal saham ya. Kemudian kekuatan teknologi dalam misal di sini saya contohkan adalah di sebuah perusahaan produksi barang, seberapa besar kekuatan alat teknologi dalam menciptakan atau membuat sebuah barang produksi. Contoh misalnya dalam satu hari bisa mendapatkan berapa pieces barang bisa diproduksi setiap harinya. Nah, itu kekuatan teknologi tersebut akan membantu untuk menentukan tujuan strategis nanti. Oke, next. Slide ke-12 analisis SWOT udah tahu ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di human resource management ada yang perlu dilakukan dalam menganalisis lingkungan tadi. Sering kita kenal, kita ketahui ada analisis SWOT ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength itu terdiri dari ada beberapa poin di situ. Ini bisa dilihat di slide ke-13 ya. Ada company's brand image ya. Apa yang dimaksud dengan company brand image, yaitu merek perusahaan. Nah, sebuah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan salah satunya adalah merek perusahaan atau brand. Saya contohkan misalnya Indomie ya, Indomie. Dulu setiap kita mau makan mie ya, mau makan mie instan, itu selalu menyebutkan Sarimi. Tetapi saat ini kita sudah bergeser menyebutkan merek Indomie misalnya. Walaupun mie-nya itu bukan merek Indomie, tetapi semua kita sebut Indomie. Atau ketika kita minum air mineral gelas ya, kita menyebutnya Aqua misalnya. Nah, itu adalah kekuatan yang disebut dengan merek perusahaan atau yang disebut company's brand image. Kemudian ada
existing profile of leader. Jadi ada profil kepemimpinan. Itu menjadi sebuah kekuatan perusahaan di mana perusahaan tersebut bisa memimpin sebagai leader pasar misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya kerja. Dengan adanya budaya kerja yang disiplin, kemudian budaya kerja yang selalu bersemangat, teamwork yang bagus, itu menjadi sebuah kekuatan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada inovasi teknologi. Setiap kali ada pembaharuan teknologi atau kemudian kemajuan-kemajuan kemajuan dari segi teknologi, informasi, nah itu menjadi sebuah kekuatan perusahaan juga. Kemudian ada weakness ya. Untuk weakness, itemnya hampir sama dengan strength, hanya saja kebalikan posisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah opportunities atau kesempatan. Nah, kesempatan ini ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perluasan layanan. Ya, perluasan layanan. Perluasan layanan ini bisa dijelaskan ada expense service atau service expense. Itu misalnya ketika kita bergerak di bidang jasa, seseorang tidak harus mendatangi perusahaan kita, tetapi kita akan datang langsung ke customer, misalnya seperti atau kita membuat membuat cabang baru. Kemudian geographical expansion atau perluasan geografis ya, kita buat cabang di mana-mana. Kemudian akuisisi preferensi, konsumen lebih banyak, kemudian melibatkan banyak kelompok bakat, dan stabilitas kepemimpinan, yaitu kesempatan. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancaman terdiri dari ketidakpastian pasar. Kenapa hal ini menjadi sebuah ancaman? Ya, pasar bisa kita prediksi, namun tidak bisa kita pastikan. Artinya ketidakpastian itu pasti ada. Kemudian batas anggaran, lingkungan yang stagnan atau lingkungan yang statis ya. Kemudian mempertahankan keberagaman karyawan. Nah, pertanyaannya bagaimana mempertahankan keberagaman karyawan ini justru menjadi ancaman. Mungkin bisa dijelaskan di sini bahwa ketika banyak pendapat, banyak ide, banyak masukan justru akan memberikan sebuah dampak negatif, yaitu konflik internal. Nah, bagaimana ancaman ini bisa dijadikan menjadi sebagai sebuah kekuatan. Dengan banyaknya ide, dengan banyaknya saran, banyaknya ide kreatif, justru itu menjadi bagaimana bisa menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan proses itu. Oke, itu di slide ke-13 dan 14 ya. Kemudian ke slide ke-15 ada pengamatan lingkungan yang terdiri dari analisis internal, kemudian analisis eksternal. Analisis eksternal ya lingkungan kerja, lingkungan sosial, kemudian analisis internal terdiri dari struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber daya organisasi? Sumber daya organisasi terdiri dari SDM itu sendiri, kemudian sumber dana atau keuangan, kemudian sumber daya fisik bisa berupa bangunan, kemudian sumber daya informasi. Sumber daya organisasi itu terdiri dari 4, ada sumber daya manusia itu sendiri, sumber dana atau keuangan, kemudian sumber daya fisik, dan sumber informasi. Nah, dalam menganalisis SWOT ada beberapa aspek yang perlu diamati.
ada 6M dan 1F, yaitu ada man, manusia, kemudian money, materials, machine, methods, market, dan facilities. Kalian bisa lihat di slide ke-17 ya. Yang pertama ada aspek manusia, yaitu parameternya atau tolok ukur yang digunakan adalah bagaimana kepemimpinan manusia itu sendiri. Apakah termasuk otoriter, diktator, atau mungkin demokratis ya. Kemudian kompetensi, bagaimana kita bisa menempat bagaimana kita sebagai seorang HRD HR manajemen ya, bagaimana kita bisa menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Artinya dengan background yang dimiliki, bagaimana kita bisa menempatkan seseorang itu tepat pada pekerjaan yang tepat. Kemudian komitmen dan loyalitas, itu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang atau man atau manusia itu sendiri. Nah, bagian terlibat itu semua bagian semua bagian keterlibatan bagian SDM sangat dominan. Artinya dalam mengamati manusia ini semua bagian terlibat. Kemudian yang kedua adalah money. Jadi seberapa besar kemampuan dana dalam mendukung tujuan perusahaan. Artinya ketika kita menentukan tujuan strategis, kita juga harus tahu bagaimana kekuatan dana yang kita miliki saat itu. Nah, ini biasanya yang terlibat adalah GM ataupun Chief Accountant. Kemudian yang ketiga ada materials atau bahan baku. Dukungan bahan baku seberapa banyak untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Jangan-jangan material bahan bakunya hanya habis dalam kurun waktu setengah tahun misalnya, padahal tujuan strategisnya bisa capai dalam 1 tahun, misal seperti itu. Hal ini bisa dianalisa oleh bagian operasional. Kemudian mesin itu seberapa besar kemampuan produksi mesin itu sendiri, kemudian umur dan kondisi mesin, serta teknologi yang digunakan. Nah, parameter yang digunakan, kemampuan produksi mesin dalam 1 hari itu mampu menghasilkan berapa banyak barang produk. Parameternya itu. Kemudian kira-kira umur mesin itu diasumsikan untuk berapa puluh tahun dengan modal yang seberapa besar, seperti itu. Kemudian metode, prosedur, dan peraturan kebijakan. Nah, metode ini lebih kepada bagaimana kita mengukur sebuah peraturan dan kebijakan dalam menentukan tujuan strategis. Kemudian market, penguasaan pasar, pengaruh kompetitor. Jadi parameternya adalah seberapa lama produk kita menjadi barang trendsetter atau justru menjadi sebagai volumer saja. Di pasar kita tidak bisa memprediksi, tetapi kita bisa forecasting ya, artinya memperkirakan kira-kira produk kita akan bertahan selama berapa lama. Kemudian fasilitas, tolak ukurnya adalah untuk sektor jasa seperti hotel dan pariwisata, maka aspek fasilitas menjadi parameter. Jadi fasilitas ini menjadi sebuah hal yang perlu diamati ketika kita akan menentukan sebuah tujuan strategis. Oke, next. Nah, dalam menentukan tujuan strategis kita bisa menganalisis SWOT itu tadi, tetapi bisa menggabungkan antara strength dan weakness, antara strength dan opportunity, antara weakness dan opportunity, kemudian antara strength dengan
strength dan weakness dengan threat. Artinya eh, strategi SO yaitu strategi strength and opportunity. Jadi strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam upaya meraih peluang. Jadi memanfaatkan kekuatan perusahaan itu untuk mendapatkan peluang. Contoh misalnya brand tadi atau merek tadi. Dengan menggunakan merek dagang yang sudah dikenal oleh masyarakat, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih keuntungan atau ekspansi pasar, misal seperti itu. Kemudian itu tadi di slide ke 18 ya. Kemudian kita lanjut di slide ke-24 yaitu upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu berawal dari visi dan misi perusahaan itu sendiri. Berawal dari visi misi perusahaan, kemudian kita mencari tahu apa sih harapan customer atau pelanggan. Jangan-jangan antara visi dan misi ini bertolak belakang dengan harapan dan ekspektasi customer. Jangan sampai harapan atau ekspektasi perusahaan ekspektasi customer lebih besar dari apa yang dia dapatkan. Ketika ekspektasi terlalu besar sementara yang dia dapatkan itu hanya sedikit, nah itu dia akan merasa kecewa. Kemudian ada 4 pilar utama budaya perusahaan dan tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, yang dimaksud dengan harapan pelanggan itu apa? Mendapatkan perhatian. Kemudian permintaannya terpenuhi dengan cepat dan tepat. Jelas, ketika kita sebagai customer masuk ke restoran misalnya. Tetapi ketika masuk di restoran tidak ada yang menyambut, tidak ada yang greeting, tidak ada yang menyapa misalnya. Nah, itu perhatian terhadap customer kurang. Kemudian permintaannya terpenuhi dengan cepat dan tepat. Apapun yang menjadi permintaan customer harus segera dipenuhi dengan cepat dan tepat. Mengharapkan dikenal atau disapa dengan memanggil namanya, merasakan keramahan, sopan santun, mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan sama dari setiap petugas hotel, mendapatkan nilai tambah yang menjadikan. Ini contoh aja ya harapan pelanggan ketika jadi sebuah hotel. Nah, 4 pilar utama tadi itu apa? Sikap dasar, pelayanan, produk, dan lingkungan. Open mind, open heart, open will. Jadi sikap dasar itu ya contoh misalnya mencintai customer, melayani tamu dengan sepenuh hati, sopan, ceria, tidak boleh mengatakan tidak bisa atau tidak tahu. Kemudian pelayanan, memang menguasai keterampilan atau skillnya, kemudian melayani tamu dengan cepat dan tepat, menyajikan pesanan dengan, yaitu contoh-contoh dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan itu berawal dari visi misi, kemudian harapan customer seperti apa, kemudian didukung dengan 4 pilar tadi, sikap dasar, pelayanan, produk, dan lingkungan, serta budaya perusahaan. Dengan didukung adanya budaya perusahaan yang kondusif ya, lingkungan kerja yang kondusif, disiplin, maka tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mencapai visi dan misi.
Yang pertama, dibuat tanpa dilandasi pemikiran strategis dan tidak ada benang merahnya. Rendahnya komitmen SDM. Jadi terkadang visi misinya sudah dibuat sebagus mungkin, tetapi terkadang SDM-nya tidak kompak atau tidak komit terhadap tujuan yang sudah dibuat sebelumnya, ataupun tidak didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ternyata visi dan misinya lebih banyak di bidang A misalnya, tetapi ternyata SDM-nya berasal atau mempunyai background yang di bidang C misalnya. Jadi terkadang kompetensi itu memang sangat diperlukan untuk mempermudah, memperlancar, mempercepat tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Oke, itu inti dari bagaimana membuat sebuah tujuan yang strategis. Ada di slide yang terakhir itu ada contoh action plan ya. Di slide yang ke-34 bisa kalian pelajari sendiri, itu contoh dari action plan atau rencana tindakan terkait dengan program SDM ya. Oke, baik, terima kasih, silahkan di review. Seperti yang biasanya, untuk review tidak perlu dikumpulkan sekarang, tetapi dibuat pertemuan per minggu, nanti sebelum mid semester baru dikumpulkan. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas.